Saya mau Bapak dan Ibu dari maghrib sampai isya paksain sholat taubat. Bisa gak? Saya nggak mau tahu Bapak dan Ibu mau sholat taubatnya di mana. Di kamar, di ruangan, di masjid, di mana. Paksain. Tapi dengan sholat taubat yang 18 dari maghrib sama isya, Bapak dan Ibu setelah itu hatinya nggak boleh busuk. Kemana? Ya ke mertua. Kemana? Ya ke anak. Kemana? Ya ke suami. Kemana? Ya ke istri. Bayangin Bu, gimana nggak kerendam Bu? Harus cuma satu aja. Dia dua-duaan, ya Allah. Nah, bisa gak hatinya jangan busuk? Ke mantan deh. Kalau kita memang ada mantan. Mantan pacar, mantan ipar, mantan tetangga, tetangga sebelah yang suka berisik. Nah coba, Pak Haji, apakah dengan hati yang bersih, hati yang tidak busuk, hajatnya pasti terkabul? Saya jamin 100%, pasti. Percuma Pak, coba, Bapak udah tahajud. Bangun jam 00, senyum. Nah, Bapak dan Ibu, itu di pojokan tuh masjid pagi-pagi, sholat duha. Itu namanya, Pak siapa yang bersihin? Pak Ari yang gendut, bom kar, bersihin, geser Pak, maaf ya geser. Suka kesel gak? Iyalah dia kan suka ngusir-ngusir, janganlah Bu. Dari berat badannya kita udah kalah sama dia. Jadi gimana? Sama siapa lagi? Sama teman Riyado, nggak boleh juga. Sama pemilik kos, nggak boleh juga. Pokoknya intinya gini, biar sebelum lebaran atau pas lebaran ada yang terkabul, mau saya hatinya Bapak dan Ibu sedikit pun 0,001 nggak boleh busuk ke siapapun. Berarti saya nggak boleh jengkel dong sama anak, nggak boleh. Berarti kalau anak nggak mau bangun, nggak mau sahur, saya nggak boleh marah-marah, nggak boleh. Ya gimana? Anak kan dibangunin susah karena nggak mau sahur. Sekarang gede jengkel apa gede hajat? Anggaplah tuh puasa, bayar aja itunya, fidyanya apa? Iya kita berapa bayar? Taruhlah 50.000. Sementara hajatnya Bapak 10 miliar. Bayar bos 50.000 dari harian lo, Riyado lo. Bayar. Dapat bayar. Daripada kita di sininya mangkel. Yang satu ngarit, yang ini nggak mau ngarit. Ini nggak boleh lah. Dia ngarit, dapetnya sedikit, tapi cari muka, udah biarin dah. Nggak boleh lah. Gimana nih caranya nih? Ada gak masukan dari Bapak dan Ibu atau Pak Sidik atau Mas Regi atau apa kasih saya buat nerangin ke Bapak dan Ibu 1 menit atau 2 menit supaya hatinya nggak busuk, gimana coba? Bos, bisa gak bos? Supaya hatinya nggak busuk. Biar cepat terkabul. Pak Haji, pas banget nih Pak Haji. Yeah. Saya juga pengen menanyakan juga nih tentang ini ya. Jadi teman-teman yang Riyado di sini, biar riyadohnya maksimal, hasilnya juga maksimal, kabul cepet gitu kan. Jadi memang nggak bisa dipungkiri Pak Haji. Jujur ngomong mungkin ini juga mewakili teman-teman yang lain ya. Jauh-jauh datang ke sini, ke tempat yang mulia, harapannya cepat terkabul. Tapi setelah Riyado, ada yang di sapi, di kuda, di bebek, di kambing, dan lain sebagainya. Termasuk saya di aula gitu kan. Terkadang nggak bisa dipungkiri Pak Haji, antara sesama teman Riyado atau di tempat yang lain, ya bahasanya yang tadi Pak Haji bilang, yang satu ngarit, yang satu nggak ngarit, yang satu enak, yang satu ngopi gitu kan. Jadi mungkin butuh advice khusus dari Pak Haji, arahin, kan kalau dulu Pak Haji kan ibaratnya langsung monitor satu persatu nih, karena nggak terlalu banyak yang Riyado. Sekarang
RDAY makin besar, yang riado makin banyak, dan Pak Haji juga fokus sibuk ke tamu. Mungkin Pak dengan mewakili Pak Sidik juga sering menyampaikan, tapi mungkin iya aja Pak Haji, ya kan? Iya, tapi praktek di lapangannya nggak demikian gitu kan, masih sifat 18 lah, nggak bisa dilupain gitu kan. Nah, coba mungkin lewat Pak Haji menyampaikan gimana nih, biar teman-teman juga pasti kan nggak mau ya Bapak Ibu seumur hidup di sini kan nggak mau kan, pasti pengen kabul cair 10 miliar kan. Gue nggak mau. Ya. Aduh. Karena kalau dulu Bapak Ibu, saya juga 2014 saya sempat riado di RDAY 1 tahun ya, alhamdulillah kabul luar biasa gitu kan. Walaupun memang Dia riado 2014 sampai ikut anak yatim ke Bali. Ya. Nah, alhamdulillah 2023 bulan Mei balik lagi nih. Ntar 2025 bulan Mei berarti saya 2 tahun nih Pak Haji di sini. Ya kalau tentang kabul sih alhamdulillah Pak Haji ada aja yang terkabul gitu kan. Cuman kan kita juga semua pasti pengen yang ekstrim nih kabulnya nih. Udah semangat riado, bantu untuk kegiatan di RDAY. Bapak Ibu juga udah ibadah ekstrim, tahan-tahan sama istri, sama suami. Di sini sama teman riado gesek-gesek ya kan. Nah, coba mungkin Pak Haji mungkin ditempeleng satu-satu apa gimana lah, terserah dah biar pada waras Pak Haji ya kan. Yang paling manjur sih kalau Bapak dan Ibu setuju ya periksa alat kelamin. Karena kalau alat kelaminnya lonjong biasanya susah, mesti disolder dulu. Intinya gini Pak, Bu. Gede hajat apa gede jengkel itu aja. Jadi mesti dikasih pilihan Mas Regi. Gede hajat apa gede jengkel? Oh, gede hajat ya udah jengkel sama si A-nya jangan. Gede hajat apa gede jengkel? Gede hajat ya udah jengkel sama si B-nya jangan. Gede hajat apa gede jengkel? Nah, gitu aja selalu dipilihin 2. Saya juga begitu, Pak. Coba bayangin, Pak. Ini perputarannya. Ada tamu, nggak ada tamu anak yatim santunan. Ada tamu, nggak ada tamu dapur masak. Ada tamu, nggak ada tamu dapur mesti makanin anak yatim sama tamu-tamu yang datang sama yang riado. Ada tamu, nggak ada tamu bayar listrik. Ada tamu, nggak ada tamu ternaknya anak yatim mesti hidup, mesti jalan. Coba bayangin. Ada tamu, nggak ada tamu. Pokoknya buat teman-teman yang riado harus dibayar. Masa nggak dibayar? Kayak kemarin, Ji masih sakit, iya. Ini tamu, ini yang riado dikasih THR apa enggak? Ya dikasih lah, duitnya mana? Coba bayangin Bos. Masa nggak dibayar THR? Ya duitnya nggak ada kan, lu sakit gimana mau dibayar? Lu nya nggak produktif, nggak ada duitnya gimana coba Bay? Tapi yakin pasti. Makanya tadi Pak Haji makasih ya. Alhamdulillah Mbak Lena Darawati yang alhamdulillah hajatnya 1 triliun. Alhamdulillah cair dan dibayar di Malaysia. Nah, dia potong sapi yang kemarin hari apa potong sapinya? Mbak Lena Darawati Utasuhud. Hari Rabu apa hari Selasa? Hari Selasa. Nah, hari Selasa Pak dipotong sapinya, hari Rabu terkabul. Nanti saya kirim di grup. Hari Selasa potong sapi, jadi dia motong hampir 30 ekor lah. 30-an ekor lah. 150 juta ya, hampir 30 ekor. 30 lebih lah dia potong. Potong terus. Alhamdulillah cair dan dibayar. Makanya dia kemarin sedekah. Makanya kata ibu saya, Eyang, Ji, ini tamu-tamu kalau dikasih THR, yang riado kasih THR berapa? Kasih 500.000. Kali berapa orang? Bayar semuanya. Nyicipin dah. Emang duitnya ada? Ada. Coba bayangin Bos. Makanya kata ibu saya, ini kasihan kalau nggak dibayar gimana? Masa bayar THR pakai rumput? Nggak mungkin juga lah. Jadi mau saya mau Bapak dan Ibu yang tadi Mas Regi tanya, gede hajat apa gede jengkel? Pasti gede hajat, jadi jengkelnya dinolin. Kan Bapak dan Ibu kadang suka ngelihat sesama riado. Saya capek-capek
Bos, nggak bakal ketuker bos. Nomor rangka sama nomor mesin kan beda, ya kan? Nggak mungkin ketuker. Udah kerjain aja. Pasti jalannya ada aja. Pasti jalannya ada. Nah Mas Regi mau ada tambahan lagi gak? Atau Pak Sidik ada tambahan lagi gak? Ya. Sedikit terkait yang disampaikan Pak Haji tadi. Deketin Mike. Kalau sering saya sampaikan koordinasi seperti ini, saudara sekalian, Bapak sekalian, kita ini bersyukur punya aktivitas. Kalau riadoh yang dulu-dulu itu aktivitasnya tidak jelas, nggak ada yang beraktivitas, ngapain? Pada ngerombol sampai dimarahi sama Eyang, ya kan, ngobrol. Kalau sekarang sudah punya aktivitas, punya kegiatan masing-masing, jadi harus fokus pada pekerjaan, pada kegiatan masing-masing yang menjadi tanggung jawabnya. Nggak usah tengok kiri, tengok kanan, pasang kacamata kuda, udah itu. Mau fokus sama hajat masing-masing. Sesama kita, kan sesama tamu kan, kita masing-masing punya hajat yang gede-gede, fokus. Jadi kalau kita lirik kiri, lirik kanan, dampaknya ngeluh, jengkel, akhirnya juga bawel. Pokoknya sifat 18 itu ada satu saja, pasti semuanya kena. Satu saja, mulai dari ngeluh dulu aja lah. Pasti semua kena, sampai ke akhirnya muka berak terakhir itu. Pasti ketemu orang jadi nggak enak wajahnya. Kalau kita sudah berprasangka, sudah punya sifat jelek pada seseorang, satu teman mitra kita, kerja kita, teman kita, apapun yang dilakukan oleh teman kita, sebetulnya baik, kita akan tetap menilai jelek, gak enak wajahnya kita, tetap jelek, karena kita sudah punya buruk sangka, sudah negatif. Maka harus fokus pada hajat kita masing-masing. Semakin cepat kita punya hajat terkabul, ya sudah, sini, sesegera maju, sini. mungkin Ayo, sini maju. Lanjut, kita bisa Pak. menikmati hajat kita yang terkabul itu. Kalau kita lihat ini tidur mulu, saya kerja dia masih tidur, udah nggak usah nanti pasti ada yang negor, pasti ada yang gede ingatkan. Hajat apa gede komen? Nah, gede hajat apa gede komen? Nah, kita kan suka komen. Temen kita tidur, kita udah bangun. Temen kita tidur, kita udah aktivitas. Nggak boleh Pak gede hajat apa gede komen. Ya. Nama beda, tanggal lahir beda, hari lahir beda, terkabul juga beda. Ini kan kita komen. Apalagi kita lihat, lewatin kamarnya temen kita, rekan kerja. Aduh, nggak boleh Pak. Apalagi kita lagi riado di sini, anak japri. Yang bapak dan ibu punya anak. Jengkel sama anak. Nggak boleh Pak. Nggak boleh. Lanjut. Ya. Jadi, kenapa harus fokus pada tugas? Kita sudah punya tugas masing-masing. Justru di tempat tugas itulah tempat kita untuk ucap hajat. Dimanapun kita bertugas, itu kesempatan kita untuk ucap hajat. Apa yang kita kerjakan? Ngarit untuk kuda, ya mul. Nah, kudanya kekurangan rumput, udah ngarit. Padahal tuh ada yang tukang ngaritnya. Ada, ya kan? Ada. Nggak boleh jengkel. Iya. Lanjut. Jadi pada saat ngarit, udah ambil, saya ngasih makan kuda, pasti Allah wasilah, saya ngasih makan kuda, ngambilin rumput ini, Allah akan berikan rezeki yang melimpah kepada Setuju. diri kita. Saya baru lupa. Jadi kalau pengen cepat terkabul, iya saya baru lupa. Jadi gini, kan ada tamu saya tuh, riado di kebon. Iya.
Pak Haji, kalau pengen cepat terkabul hajatnya gimana? Oh, gampang, Bos. Kamu bagian apa? Saya bagian ngoret. Sambil ngoret, sambil kita ngomong. Sambil Bapak masak, sambil ngomong. Sambil ngadonin, sambil ngomong hajat. Nah, kayak tadi tuh ya. Iya. Saya ngajarin ya. Iya. Saya ngajarin hari apa, terkabulnya hari apa? Kesana Pak Haji hari Minggu. Ya. Minggu berikutnya pulang. Minggu berikutnya pulang. Dan cair 4 hektar. Plus tunai 4 miliar. Jadi nggak usah lama-lama. Jadi sambil riado sambil ngomong. Kita kan enggak. Sambil riado sambil ngaceng. Ya elah, gak boleh. Apa itu ngaceng? Nggak boleh. Lanjut. Ya. Coba ajarin. Iya. Ajarin. Jadi Sambil dimanapun tempat kita itu yang dicontohkan Pak Haji itu, ya. Ini kayak ini liputan. Ini kan liputan nih. Lukman, Mas, Pak Nur liputan. Nah sambil ngomong hajat. Tapi kuncinya tetap yang awal Pak Haji sampaikan tadi, harus bersih. Legowo. Nggak boleh ada sifat busuk. 18 harus benar-benar hilang. Ke mertua nggak boleh, ke istri nggak boleh, ke anak nggak boleh, ke rekan kerja nggak boleh. Itu yang bikin lemot. Sambil ngomong, saya baru ingat, dia cair 4 hektar plus bayar dapat uang tunai 4 miliar. Iya, 4 hektar sama 4 miliar ya. Sama 1000 meter. 1000 meter. Baru ingat saya. Jadi saya ngajarin, ibu kan nggak sambil ngoret sampai kapan ya begini? Kok sampai kapan? Akhirnya dijawab sama Kus Plus. Apa jawaban di Kus Plus? Kapan? Kok sampai kapan? Nggak boleh sambil ngoret, sambil ngomong, sambil ngerajangin sayuran, sambil masak, sambil ngaduk sayuran, soto, sambil nuangin ke piring-piring, sambil ngomong hajat, sambil ngolahin fermentasi, sambil ngomong hajat. Itu yang cepat terkabul, baru inget saya. Ini ilmu baru. Praktekin. Kita kan enggak selalu gerutu. Sampai kapan ya begini terus di sini ya, sampai kapan? Bos nggak usah ngomong sampai kapan. Lu belum ngomong aja gue udah bosen. Paksain. Ulangi lagi. Ya. Sambil jemur padi itu sampai kayak padi itu, Pak. Nah. Pak Yono, Pak Yanto, Pak Bani, Pak Bani. Kemarin enggak begitu Pak Haji. Itu setiap hari jemur padi. Nah, Bos sambil jemur padi, sambil ngomong, Bos. Goret. Sambil ngoret, sambil ngomong hajat. Pasti saya punya sawah, kayak di RDAY. Iya. Pasti saya punya sawah 100 hektar. Pasti saya punya sawah 100 hektar. Pasti saya punya sawah 100 hektar. Ucapan adalah doa. Ini enggak sambil ngomong. Sampai kapan gue di sini? Sampai kapan? Oh goblok. Enggak boleh. Iya. Lawan. Pasti bisa. Saya juga bilang begitu ya, sama yang kemarin Riado. Bos, lu mau di sini terus? Lu nggak bosen lihat gue? Gue bosen lihat lu. Sambil ngoret, sambil ngomong dong. Diganti sama pemerintah 4 hektar, diganti sama pemerintah 4 hektar, diganti sama pemerintah 4 hektar. Uangnya 4 miliar, uangnya 4 miliar. Yang 1000 juga diganti, 1000 diganti. Diganti tuh. Betul? Betul. Ya. Diganti, Bos. Gue waktu itu ngomong, dan saya nggak pernah masuk ke dalam sawah kebun. Sampai ke dalam. Gak pernah turun dari Gak pernah. mobil. Maka saya bilang, ini kok pohon bergerak-bergerak. Nggak taunya ada orang Riado di situ. Dan alhamdulillah nih Bos, tanah yang digaruk-garuk sama dia depannya, sekarang udah jadi miliknya RDAY, betul? Ya, itu paling sulit itu pada paling sulit, nggak bakal mau dijual, sampai mati nggak bakal dijual. Saya bilang, gurunya dilawan. Saya berbalik, beser ya. Di ujung. Saya kencing di ujung. Pasti jadi milik. Nggak sampai setahun, nggak sampai sebulan. Sekarang itu tanah sudah jadi miliknya RDAY, betul? Sudah.
Sudah. Semuanya 4 hektar. Dia nggak bakal dijual. Dia nggak akan kurang duit. Tapi kan kita punya ilmu kearifan lokal. Ilmu anjing, ilmu guguk. Guguk kalau dilepas dari rumah suka kencing nggak? Nying. Kakinya diangkat, betul nggak? Ya. Gimana? Guguk. Guguk. Kucing juga. Kucing. Ditandain. Gua tandain, Bos. Sekarang udah jadi milik kita 4 hektar. Sekarang udah kita tanemin ya. Sudah. Dan udah Tinggi. kita panel. Jadi maunya saya, gurunya bisa, muridnya harus bisa. Gurunya terkabul, muridnya harus terkabul. Gurunya cair, muridnya harus cair. Gurunya kaya sugih, muridnya harus sugih kaya. Iya dong. Ya. Benar, saya nggak bohong. Ini saksinya kan. Ya. Saya bilang, nih ngapain kamu? Saya Riyado, Pak Haji. Lu Riyado, saya ngomonginnya. Nih, gua ajarin ya. Besok lo harus terkabul. Dan saya ajarin itu. Ya, coba ulangi lagi. Ya. Biar mudeng. Perhatiin nih kupingnya. Perhatiin, ayo. Perhatikan, ini rahasia nih. Rahasia apa orang? Diliput sama YouTube. Rahasia dari mana lo? Rahasia umum. Itu YouTube ngeliat. Rahasianya Pak Haji. Rahasia. No, pada dengerin no. Waduh berapa? Iya. Jadi apapun yang kita kerjakan di saat kita riyadhah, kerjaan apapun yang kita hadapin, ngoret rumput, ngoret tai sapi yang pagi, masukkan ke karung, ucap hajat. 1. Ya Allah, dengan saya bersihin. Iyanya jangan disebut. Ya, Iyanya Allah, jangan disebut. Iyanya ya. jangan disebut. Terima kasih Allah. Terima kasih Allah, dengan membersihkan kotoran sapi ini, wasilah membersihkan kotoran sapi ini, Allah bersihkan penghalang-penghalang rezeki yang ada di diri saya. Karungi pasti cair 10 miliar, masukkan Pokoknya saya karung, maunya 10 miliar ya. masukkan karung 10 Karena Mbak Lisa miliar. baru cair 200 miliar. Yang kedua nih, Mbak Lisa sama Mas Abi. Ya. Ini mau cair lagi kan yang 30 triliun. Tapi kan dia gabungan. Ya. Sama termasuk yang soto juga gitu, ngasih juga wasilah saya ngasih makan. Coba Pak Haji yang menyediakan, kita yang menyajikan. Kita yang belanja. Tadi kita belanja tadi. Kita yang menyajikan. Kesempatan kita untuk menikmati pahalanya yang diberikan oleh Pak Haji. Itu kan seperti halnya larangan orang yang berjualan khamr. Yang dapat dosa siapa saja? Mulai yang produksi, katanya kan gitu kan, yang menjual, yang membelikan, yang menyajikan. Maka kalau begitu juga kalau pahala, begitu juga kalau hasil, manfaat yang diperoleh oleh kita dengan menyajikan, dengan merajang, kalau jengkel, nah itu. Kalau untuk tadi pertanyaan menghilangkan sifat jengkel, sifat mikir, sifat macam-macam, itu ilmu terakhir sebetulnya di Pak Haji. Kasih tahu. Ilmu terakhir. Tepuk tangan dulu dong, semangat. Kasih tahu. Ilmu terakhirnya, pamungkasnya Pak Haji itu adalah dengan cara apa? Dengan cara sumpah serapah. Dengan disumpahin, kita di samping kita sholat tobat terhadap sifat-sifat yang melekat di diri kita, kalau kita ada rasa pas saat kita jengkel, Pak Sam minta soto nggak dikasih-kasih, jengkel. Nah, itu jengkelnya sumpahin. Tapi yang positif. Nah, tidak nyumpahin ke yang ngasih. Jangan. Awas, nah, sumpahin. Pasti
saya cair 10 miliar Nah, minggu ini. Pasti gitu. saya cair 10 miliar ini. Jengkel pada siapapun sumpahin. Gitu. Nah, itu. Apa yang hilang? Tong. Ya udah nyumpahin. Sumpahin, ya, sumpahin. Iya. Ulangi lagi. Cara nyumpahin lagi, anggap aja cara nih. nyumpahin ulangin. itu sumpah yang positif ke kita. Nggak usah didoakan positif ke dia. Jangan. Jangan. Dia bikin jengkel. Kalau Surabayaan kasar ya toh, jangan Surabayaan manune misuh ya. Pak Gadot ya. Kalau jengkel nggak usah pakai misuh, nggak usah. Tapi ya enggak apa-apa ya. Jadi jengkel, kamu bikin jengkel saya, pasti saya punya uang 10 miliar bulan ini. Iya. Iya, itu sebetulnya sudah disampaikan Pak Haji sudah berpuluh tahun yang lalu. Oji kecil. Oji iya, kecil. Pas Oji masih kecil umur itu. 3 tahun, 4 tahun. Iya, itu pas saya ikut di Magelang itu, Magelang, Pak Haji. di Iya, Magelangan. itu Pak Haji. Acara di Magelangan. Acara di Magelang itu. Pak Haji selalu Di Hotel bilang, Safira. Fauzi, awas jangan main air. Kalau main air, Papa punya mobil Robicon. Sekarang saya punya Robicon. Punya Robicon. Sekarang saya punya Hammer. Kakak saya kemarin dia bilang, Ji, kenapa sih lo kasih gue? Lo ngurusin gue sakit. Jadi yang ngurusin sakit, kakak saya. Karena istri saya sakit juga. Iya, jadi saya masuk rumah sakit, istri saya juga masuk. Gue bilang, ini kerjaannya siapa? Ini, tapi gimana? Jadi istri saya sakit, gak bisa ketemu orang. Jadi kalau orang dari kecil belum pernah penyakit cacar, kira-kira udah gede sakit cacarnya cacar apa coba? Cacar api. Cacar. Iya, bahaya. Jadi kalau dari kecil istri saya belum pernah sakit cacar. Jadi istri saya sakit, jadi istri saya masuk rumah sakit, saya juga sakit. Saya diopname, kekentalan darah saya 5.000. Nah, kata istri saya, minum yang banyak, Pak, minum yang banyak. Karena biar darahnya encer, kata istri saya gitu. Ya udah, saya minum banyak dong. Gak taunya paru-paru saya kerendam. Aduh, masuk lagi saya masuk rumah sakit yang kedua tuh kemarin 2 minggu. Baru keluar kemarin. Nah, maksud saya, Bapak dan Ibu, gimana caranya? Sumpah serapahnya itu dikerjain. Nah, saya bilang sama kakak saya, gue ngucapin makasih ya, lo ngurusin gue. Kan dia pakai mobilnya Mobilio, Honda Mobilio, yang manual. Jadi kalau dari kandang ke rumah saya tuh macet tuh di Yasmin. Jadi setengah kopling. Jadi saya tanya, kok lo selonjor kenapa? Ini betis gue bengkak macet gitu. Alhamdulillah. Kemarin ada yang cair ngasih Fortuner baru kilometernya 3.000. NIK 2024. Langsung saya kasih dia. Nih lo pakai nih mobilnya anak yatim buat operasional. Ntar yang lain gimana? Nggak apa-apa, orang ini gue yang punya. Emang yang punya siapa? Pakai. Nah, masukin tuh mobilionya. Kamu pakai Fortuner. Karena dia pakai Fortuner tuh yang baru. Nah, mau saya coba Bapak dan Ibu praktekin, jalanin, syukurin, nikmatin. Kok Pak Haji bisa kasih? Ya karena dia malam pulang, pagi dia udah nengokin saya, ngurusin saya. Berdua sama suster saya, ngurusin saya di rumah sakit. Bayangin Bu, saya aja pokoknya katanya dokternya, Pak Haji kamarnya nggak ada. Nggak mungkin nggak ada, pasti ada. Kita praktekin ilmu RDI. Alhamdulillah saya dapat VVIP kamarnya Pak. Alhamdulillah tuh VVIP. Tadi nggak ada, saya nggak mau tahu. Pokoknya isinya hidup apa mati, pokoknya nggak harus ada ya. Nah, sumpah serapah itu dipakai Pak. Ya. Seperti Pak Sidik tadi. Coba praktekin Mas. Sekali lagi aja. Ya. Contoh. Siapa namanya? Pak Soilang. Contoh yang real yang terjadi kalau sumpah yang jelek. Sumpah jelek, contoh jelek itu Candi Prambanan, tempatnya Pak Agus. Ya kan? Candi Prambanan siapa namanya? Roro Jonggrang. Lakinya namanya Bandung Bondowoso. Jonggrang, kau sudah mengkhianati aku. Jadi
pelengkap candi yang ke-1000, jadi patung kamu. Jadi patung karena marah. Nah, yang di Sumatera Maling kundang. malin kundang. Nah, kita tidak seperti itu. Artinya apa? Kita nyumpain jelek aja, manjur, ngapain? Apalah. Sumpah positif aja yang Positif baik untuk aja. diri kita. Main-main aja bisa kok, sumpah. Sesudes, serius. Coba sesudes. Ibunya Ibunya, coba. Sudes, nakal. Awas yo nakal. Orang masa ada tamu banyak, makanannya disawur sama pasir. Sama Gimana sesudes kecil. kalau ibu-ibu kira-kira? Wah, ngamuknya luar biasa. Sabet itu pasti ya. Sesudes, ibunya, awas Sudes, kau nakal begini, besok gede jadi imam Masjidil Haram. Dan sekarang Sampai jadi imam sekarang. Masjidil Haram sampai hari ini. Nggak diganti-ganti. Saya juga nggak tahu tuh. Udah berapa tahun. 10 tahun. Dahsyatnya. Nah mau saya, coba dong Bapak dan Ibu. Hajatnya terkabul dengan nyumpahin ilmu pamungkas. Dan tidak ada di tempat lain. Di pondok-pondok lain nggak ada. Di pondok pesantren mana ada. Kiai nyumpahin. Ustadz Habib nggak ada. Hanya di RDI. Karena apa? Karena Haji Mbeknya setengah nggak waras. Tapi manjur. Jur. Buktinya apa sih Pak Haji? Ya kan Bapak dan Ibu udah bisa lihat nih. Fauji, jangan main air. Awas, kalau Fauji main air, Papa punya mobil Rubicon. Papa punya mobil Hammer. Papa punya mobil Alphard, Velfire terbaru. Nah, Bapak dan Ibu, apa kan saya nggak tahu hajatnya. Ya. Di rumah, apa hajatnya? Bapak dan Ibu, apa hajatnya? Coba digituin. Sumpah baik, kata-kata baik. Pak Haji menyumpahin kita seperti halnya Benyamin ngomong ke Sidul. Ngomongnya gimana coba? Ingat-ingat Gimana? tuh. Ada di YouTube, nanti lihat di YouTube. Gimana Coba. ngomong Sidul? Dul, kau sudah sekolah tinggi-tinggi, sudah jadi insinyur, masa jadi tukang oplet aja? Jadi gubernur apa? Dan jadi gubernur. Di gubernur. Walaupun jadi wakilnya dulu ya. Jadi wakil dulu. Akhirnya jadi gubernur. Sekarang jadi, Wakil. nanti jadi Gubernur. Gitu. pasti. Gitu ya. Mungkin Ada gak yang mau nanya nih? cukup Pak Haji. Ngucapin sumpah Istirahat. serapah atau gimana yang nggak bisa? Sampai nggak keluar dari ruangan. Nanya-nanya saya nggak mau. Ayo. Yang susah itu Pak Haji, yang kepancing itu. Bu, gini aja Bu. Keluarin unek-uneknya, Bu. Bu, kalau ada yang Bu gini Bu, kalau ada yang mancing jengkel Ibu, bisa gak dibuka roknya Ibu? Besok buka ya Mak ya. Bener aja ya. Enggak, ini yang suka mancing jengkel. Nih. Enggak, kadang-kadang kan Buka Bu roknya Bu, itu, depannya dia. apa tuh? Bohong Padahal giginya nggak copot. bener Pak Sidik tuh kan yang dilayani punyanya Pak Haji, bukan kita ketika hanya nyajikan. Tapi kadang-kadang kalau tamu bawa plastik itu ngambil kerupuk, di sini kadang-kadang kok ngambil kerupuk pakai plastik banyak banget, balik-balik lagi. Kadang-kadang kalau udah pergi orangnya Aduh. diturunin oleh saya kerupuknya. Coba Mas Regi atau Pak Sidik bisa bantu saya gak? Gimana nih solusinya nih mak lampir? Itu kan namanya ilmu mak lampir. Hatinya gerundal. Gimana caranya biar hati ibu bersih coba? Biar cepat terkabul. Coba Mas Regi kasih solusinya atau Pak Sidik yang bisa coba. Bisa gak? Los. Gimana coba? Sudah enggak usah jangan diambil hati, sudah apa yang dia kerjakan. Kalau Pak Haji kan itu kan sudah atas izin Allah dia begitu, gitu. Dia ngambil ya sudah. Ibu harusnya Besok. ngomong gini Bu. Pokoknya kalau dia Dia lagi ngambil. yang ngambil lagi, hajat saya pasti terkabul. Begitu. Nggak apa-apa. Ibu yang terkabul, saya yang rugi. Habis gimana? Habis gimana? Kita harus kerja sama ya. Mesti ada yang. Coba gimana Bos? Ya kalau
kerupuk ngambilnya kan diambilin lah Bun. Ngambil sendiri. Bukan diplastikin. Enggak, biasanya kan diplastikin, dibungkusin. Oh, karyawan yang dibungkusin. Oh, berarti tamu harus dibungkusin juga berarti kalau gitu. Masukkan di nasinya kan juga dibungkusin, ditaruh. Nasinya ditaruh di situ. Di dapur juga kadang-kadang kan di dapur tuh kan ada karyawan apa itu masuk. Kalau tuh kan udah ditakerin nasi kan udah dibungkusin. Ada ngambil 1, 2, jangan apa. Tapi kan itu kadang-kadang ngambil kresek itu banyak. Itu 10 bungkus. Masih sini begitu, begitu. Padahal hanya punyanya Pak Haji. Saya hanya bungkusin begitu. Nggak berani ngelarang Mbak Haji ini. Apa gini aja, ibu nanti jaganya di dapur, di belakang ibu kan jaga nih. Ini kan tembok, ibu jaga di belakang. Di sini pasang cara dalam saya gimana? Kalau di kantin juga gitu. Biar dia kalau mau minta dia lihat cara dalam saya. Kadang-kadang di hati masih itu orang 10 tuh. Satu orang gitu kalau Iya. di hati begitu. Kadang-kadang sama bapak lihat saya lihat. Tapi kalau negor enggak negor, tapi hanya saling lihat sama bapak gitu. Kalau gimana gitu biar bisa ngilangin itu gitu. Gimana Om Regi atau Pak Sidik coba bantuin ngilangin. Apa hatinya ibu dicongkel atau gimana? Atau bapak dan ibu bisa bantuin? Coba jawabin apa? Solusinya gimana? Saya sabdain yang bisa bantu hajatnya terkabul. Satu aja. Sebelum lebaran. Ya ayo dong jawab. Gimana? Solusinya apa? Pokoknya dikasih senyum aja Pak Ibu. Minta kerupuk banyak senyum. Orang jahirin senyum aja. Berarti itu nyindir ibu ini gak pernah senyum. Bos, berarti muka lu muka merah. Halo. Tapi kata saya dibanding dulu udah lumayan. Sekarang apa dikasih, mau apa dikasih kan. Kalau dulu air aja dimarahin, tapi masih kurang. Ke orang itu masih kurang gitu. Namanya orang kurang terus. Padahal kan aku udah lama di sini, jadi model awal itu udah tahu sekarang gimana, dulu gimana gitu kan. Dulu jangan minta nasi aja, aduh. Sekarang ayo, kurang ada yang mau tambah nggak nasinya? Udah begitu. Udah ramah ya? Udah ramah ya? Nah, kayaknya udah berubah ini. Ada lagi gak? Coba kasih masukan biar saya sabdain sebelum lebaran hajatnya terkabul. Ya, ayo. Ini pertanyaannya ibu tadi. Nih tentang kerupuk dulu. Kerupuk aja belum selesai. Mau pindah pertanyaan. Kerupuk dulu. Ibu. Jadi pada intinya yang dari Pak Haji, Pak Sidik udah utarakan sebenarnya sih ya, kembalinya ke legowo gitu ya. Artinya gini aja Bu, lah wong di sini saya juga riado kan, dan ini pun istilahnya yang saya sajikan, istilahnya untuk melayani tamu dan orang-orang riado di sini. Nah, tadi kan Pak Sidik, Pak Haji juga udah mengutarakan tuh, udah fokus aja dengan pekerjaan gitu. Saya pun terus terang di sini saya sedekah profesi, saya paling nggak mau tuh ngutek mana-mana. Fokus saya kerjaan sama kerjaan saya, gitu. Walaupun memang hajat besar saya belum terkabul, tapi paling tidak istilahnya bisa lebih mempenetrasi atau bisa lebih mendekatkan lagi lah kepada hajat yang kita pengenin. Intinya sih seperti itu ya Bu ya. Mohon maaf. Jadi ibu mesti gimana Om Sandi? Udah legowo aja Bu. Legowonya ditambah. Jadi yang tadi Pak Sidik bilang tuh kerjaan kita ngarit, ya udah fokus ngarit aja. Kerjaan ibu menyiapkan makanan soto gitu kan.
takarannya sekian. Sekiranya pun ada orang minta nambah, udah kasih aja, orang itu punya Pak Haji. Gue lu bukan belain gue. Harusnya belain gue. Apa ibu dipasang muka macan? Ntar dikerupukkan dulu aja. Jadi biar nggak kehilangan kerupuk banyak, yang untuk tamu dibungkus juga aja ibu. Ya, jadi sudah kasih satu-satu. Jadi kalau dia ngambil dua kan kelihatan. Kelihatan dua, satu. Satu kan bukan satu biji kan? Satu plastik seperti kayak karyawan itu aja, enggak apa-apa. Jadi kalau misalkan dia enggak mau ya sudah, berarti enggak ngambil kerupuknya. Kalau mau, kalau udah plastikan itu relatif manfaat pasti dikantongin. Tapi kalau dia ngambil begini enggak habis, sudah berceceran di meja. Kadang ngambilnya banyak tapi enggak habis. Nah, itu yang jadi. Ini solusi gak nih, Bu? Ini solusi gak? Solusi. Ya. Maksudnya ya gitu, ngambilnya banyak, terus di meja nggak Iya. makan. Ya. Enggak, nih Nah, makanya- idenya Pak Sidik solusi gak? Pakai plastik. Ya. Diplastikin. Ya. Ya udah, nanti Ibu bilang ke siapa minta plastiknya, ke Pak Amin atau ke siapa? Nanti bilang ya. Ya. Atau Pak Sidik Ya. itu Sudah Man- ada, tinggal plastik untuk karyawan kan ada Pak Haji. Berarti tinggal plastikin untuk tamu. oh iya. Plastiknya sudah ada. Yo, ada lagi gak? Oke, coba Pak Haji, ini terkait si ibu melayani tamu ya. Kalau mungkin orang Riado udah paham lah ya. Ini kan masuknya pasal si jengkel dan orang yang mancing jengkel. Nah, saya baru inget nih Bu, tahun 2023 pas RDAY viral, itu kan orang pada mau naik ke aula itu berdesek-desek, ya kan? Jadi kalau kita hari-hari pengen marah sama semua tamu, darah tinggi Bu. Karena orang-orang itu pada ambisi pengen naik buru-buru. Padahal yang naiknya nyantai paling belakangan, tahu-tahu duduk depan, ya kan? Nah, kita pikirin nih, hari-hari harus diingetin, ayo Bapak Ibu naiknya pelan-pelan, jangan berdesek-desek. Cuman kan tamu-tamu bodoh amat, nggak peduli. Seolah kayak di atas tuh ada uang 100 miliar tuh, yang duluan dapet, ya kan? Nah, terus saya pikirin, diskusi sama tim teman-teman nih kan, kita harus punya pola nih, bagaimana caranya biar tamu ini nggak berdesek-desek. Bukan apa-apa, kesian nenek-nenek Pak Haji. Udah sama nenek-nenek kegencet-gencet ya kan, menang banyak bapak-bapak ya kan. Waduh, kalau gadis-gadis masih ABG sih nggak apa-apa. Ini gadis-gadis lolita ya kan, lolos 50 tahun. Nah, jadi kita bikin nomor antrian waktu itu. Dipilah tuh, dikasih nomor antrian, alhamdulillah tuh. Jadi naik walaupun ngumpul rame sesuai nomor antrian, nggak berdesek-desek gitu kan. Jadi kita harus pikirin polanya, gimana caranya biar kita nggak kepancing jengkel sama si tukang mancing jengkel nih. Kan tamu RDAY mohon maaf ya, datang kondisi pala pusing, kesini berharap pulang langsung kobul ya kan. Udah jauh-jauh nunggu jam berapa nih Pak Haji ya. Malah pada ngobrol, bukannya pada zikir alhamdulillah, ucap-ucap hajat mumpung masih di sini, pada ngobrol, ujung-ujungnya kena jebakan Batman ya kan. Nah, jadi kita harus kreatif juga Bu. Apa ya langkahnya biar dia nih tiap hari kita masa kepancing jengkel hanya gara-gara kerupuk Bu ya. Udah bak kerupuknya punya Pak Haji, ibu yang kena pancing jengkel. Sama lah kayak tamu-tamu waktu itu kan. Nih kita harus pikirin gimana caranya nih. Oh, bikin nomor antrian. Nah, bikinlah nomor 2 warna. Warna hitam, warna putih. Tanggal ganjil warna hitam, tanggal merah, tanggal genap warna putih. Ternyata ada tamu yang dari ngantri kemarin Pak Haji datang bawa nomor yang sama. Kita bikin 7 warna. Merah, kuning, hijau, ungu ya kan. Hari Senin pakai warna hijau, dia datang pakai warna hitam atau putih. Oh, ini tamu kemarin nih, nanti ya kan. Naik dulu yang udah kita bagi nomornya. Alhamdulillah tuh. Jadi sempet yang tadinya mau naik heboh, kalau kita harus ngadapin pakai emosi Bu, oh darah tinggi Bu. Yang ada kita udah capek-capek kita ngurusin di sini hanya gara-gara tamu kepancing jengkel. Aduh, si Kobul udah mau nyampe, balik lagi kabur ya kan. Tiap hari kan di sini ujian kita tuh kalau nggak tamu sesama orang Riado. Mungkin kita udah bisa jinakin anak yatim dah, ya kan? Kita udah paham. Anak yatim kan mancing jengkel tuh. Tapi kita udah bisa tahan.
Mungkin Bapak Ibu yang ada sedikit, wah nih saya lagi tidur diusir sama Pak Haji Ari atau mau sholat duha, mungkin udah kebal ya kan. Tapi itu tadi tuh, tamu-tamu emang yang datang mungkin bisa itu lagi, atau berubah orang, ya kan. Tapi yang datang ya pada pala kusut semua, Bu. Jadi emang nggak bisa dipungkirin setiap hari kita harus di sini, itu yang kita hadapi. Suka nggak suka, seneng nggak seneng, tapi itulah kobul kita, Bu. Kalau kita bisa lawan, ya yakin, Bu, pasti kobul. Tapi kalau kita nggak bisa lawan, silakan dicoba lagi, gitu, Bu. Ya, jadi mungkin Ibu juga harus diskusi sama teman-teman nih, baiknya gimana ya, biar tiap hari nih kerupuk nggak boncos terus nih, ya kan. Masa iya satu orang makan kerupuk sampai sekarung, kan nggak mungkin, ya kan. Paling nggak seporsi, 2 porsi, sekantong 2 kantong cukup lah. Kan buat rombongan, beda cerita. Emang ya balik lagi, Bu, ya. Yang waras harus ngalah gitu, Bu. Ya sama dengan legowo itu tadi lah, ya kan. Gitu. Ini kan suami istri kan, Riyado. Nah, diskusi aja berdua kalau di kamar. Sebelum nenen, Bapak diskusi tentang kerupuk. Gitu. Maksud saya, ini kesempatan kita untuk harmonis, ya kan? Jadi nanti diskusi apa ya? Nanti ini gitu aja. Pokoknya intinya yang tadi diajarin Mas Regi, dikerjain, yang diajarin Pak Sidik dipraktekin ya. Bisa? Pokoknya mau saya, intinya sebelum Lebaran, hari H sebelum sholat Id, harus ada yang terkabul minimal 1 aja hajatnya. Amin. Saya nggak tahu hajat apa aja. Anak, sehat, umur panjang, rezeki panjang, pernikahan panjang, 1 aja harus yang terkabul. Dengan meraktekin ilmu apa? Hatinya nggak boleh busuk. Berarti tadi yang kerupuk busuk dong Pak Haji. Ya, kayak gini lah contohnya. Itu nggak Pak yang hadir di sini? Ya, kerupuk nggak boleh. Pokoknya hindarin. Sama praktekin ilmu pamungkasnya RDAY, nyumpahin. Pak Haji boleh gak sih sebelum saya nyumpahin saya tatap orangnya yang saya sumpahin? Boleh. Nanti ibu berbalik langsung dipenggal. Nyumpahin. Bisa? Nah, ada lagi gak pertanyaan sebelum saya tutup? Ada nggak? Ayo. Pokoknya harus terkabul. Sedekah nggak bisa, sedekah ekstrim. Ibadah ekstrim nggak bisa. Ya udah, riyado ekstrim. Ya udah, ilmu 18 ekstrim. Pokoknya saya mau mulai besok dari maghrib sampai isya paksain sholat taubat yang 18. Gimana caranya? Harus dong. Orang udah dijamin kok. Bapak dan Ibu jangan kalah sama Pak Nasrullah. Pak Nasrullah sholat taubatnya berapa rakaat? 57 kali. 57 kali. Kita cuman sholat taubatnya 18 kali sholat taubat plus 5 yang sangat kita langgar. Yang mana saya nggak tahu. Jengkelan, mancing jengkel, kepancing jengkel, bawel, cerewet, gundah, gelisah, murung, sedih, ngeluh, atau yang mana saya nggak tahu. Plus tambah 5. Jadi totalnya 50 tambah 18. 18, jadi berapa? 68. 68. Banyak mana sama Pak Nasrullah? Banyak kita. Pak Nasrullah cuma 57, kita 68, 50. Jadi yang sangat melanggar 10. Tuh, 2, 3, 4, 5, jadi 50. Plus 18. Yang 18 dari maghrib sampai isya. Nah yang 50 dari habis sholat subuh sampai mau sholat tahajud. Bisa gak? Saya maunya cairnya 10 miliar. Saya maunya cairnya 10 miliar. Jangan kalah sama Mas Abi sama Mbak Lisa. 200 miliar udah 2 kali berturut-turut. Ini sekarang dia kita nih bareng untuk yang 30 triliun. 30 triliun. Kecil. Iyalah kecil lah.
korupsi aja 1000 triliun. Bisa? Oke? Ada lagi nggak pertanyaan sebelum saya tutup? Masih sakit yang 4 hektar belum dilihat Pak Haji. Oh Hanya iya. nambah baru 4 hektar. Oh iya, alhamdulillah saya sakit. Alhamdulillah kemarin ada yang terkabul. Nah saya tanya Pak Haji, kemarin Pak Haji sini. Oh iya, lihat. Alhamdulillah dapat lagi tanah kita 4 hektar. Nanti ditanemin padi atau tanemin apa, nanti hasil panennya buat anak yatim. Kemarin kita nanam jagung ya. Jagungnya buat anak yatim kan kemarin maghrib saya lihat. Apalagi yang mau nanya? Kalau nggak ada, apa? Pak Haji mau Riyadh, Pak Haji. Boleh. Tinggalnya di mana? Dari Jember. Oh boleh. Kesini sendiri apa berdua? Sendiri. Oh iya, boleh. Nanti komunikasi ya. Komunikasi. Terus ada lagi nggak? Pokoknya maunya saya sambil riado, sambil ngucapin hajat. Soto sambil nunjukin ngucapin hajat. Ngambilin kerupuk sambil motong-motong sayuran. Kameramen sambil liput sambil ngucap hajat. Apa aja. Pak Haji kalau saya riado jauh dari tempat kontrakan di Araya saya kemari sambil jalan. Kalau saya dari Cikampek naik motor sambil jalan. Selama jalan menuju RDI sambil ngucap hajat. Ya kalau kita nggak pakai BH. Saya mau izin riado juga Pak Haji. Apa? Izin riado. Boleh. Ya. Tinggal di mana? Saya asli Indramayu Pak Haji. Hah? Asli Indramayu. Saya di sini udah 20 hari. Nah, tadi kan udah izin ke Pak Sidik. Ya. Nunggu Pak Haji katanya Pak Haji. Oh, boleh. Iya boleh. Ya, saya, Sebelum riado apa kegiatannya sebelum ke saya RDI? kerja di Dulu bank apa? Pak Haji. Kerja di bank. Di bank. Iya. Oh iya. Saya Bagian apa? Bagian MVO, Marketing Verification Officer, bagian cairan. Kenapa ini nggak ditawarin? Ini aku kan kaos keringet. Ini bukan kaos keringet. Lihat tuh mukanya tuh. Bukan kaos keringet. Dia mau pinjam buat bayar utang. Dari lubang sumur. Saya berhenti Januari ya. Sehari sebelum berhenti juga saya kesini. Tapi saya baru bisa riado hari. Ya, riado udah bos. Lo praktekin nanti sambil misalkan ditugasin sama Pak Sidik apa? Udah. Angon bebek. Di Nah. Cari bebek betina saya nggak bertelur. Tugas lu gimana? Ya kalau lu miara betina nggak bertelur nggak ada gunanya kan? Nanti kan telurnya bisa dikumpulin, didadar buat makan anak yatim, didadar buat makan yang riado, didadar buat makan yang tamu-tamu datang makan telur. Begitu maunya saya, atau sotonya pakai telur. Pokoknya kan kita punya bebek kan banyak. Kambing, soto pakai telur. Mumpung wajah lo ganteng bos, karena kan bebeknya ganteng-ganteng. Dia riado bos, banyak kok bos tamu yang utangnya 200 miliar lunas karena riado bos. Karena kan dia sedekah subuh nggak bisa, sedekah subuh nggak ada dia, sedekah Jumat barokah nggak bisa. Ya udah, paksain riadonya ekstrim, gantinya sedekah ekstrim sama ibadah ekstrim. Jadi kalau sedekah ekstrim itu paksain sedekah, kalau riado itu maksain riado. Jadi lu jangan sampai Pak Haji kan saya udah riado, ya tetap bangun jam 00, senyum mandi pagi tadi kerjain, nanti taruh di kebun ya kan, Di kuda kayu. kuda kayu, ada kuda kayu. Saya sudah 20 hari. Seneng gak ada kuda-kudanya anak yatim? Alhamdulillah sudah terbiasa. Awalnya mah kaget Pak Haji. Kaget? Kaget awalnya mah, tapi ya 3 hari, lewat dari 3 hari aja saya udah terbiasa. 3 hari pertama masih kaget. Nanti lo praktekin sambil makanin kuda, sambil ngerok. Kan kuda mesti dikerok, tiap hari mesti dikerok. Udah dibeliin kerokannya? Nah sambil ngerok sambil ngomong,
Saya punya bank pemerintah, saya punya bank swasta sendiri, saya punya bank, tak lu punya bank, gitu. Saya punya travel, nanti lu punya travel, begitu. Saya punya kantor, nanti lu punya kantor, bebas apa ucapan sambil ngerjain, begitu juga mbaknya, ya. Nanti makan ya lo atur gimana, internal aja di dalam, ya. Ada lagi pertanyaan? Sudah. Ya, jadi Bapak dan Ibu nggak usah salaman, nggak apa-apa ya. Pokoknya maunya saya nyumpahin tiap hari, Jangan sekali-kali kesandung ngomongnya jorok, saya nggak mau. Ada nggak yang kesandung ngomongnya jorok? Awas. Buat apa ngomong jorok? Orang kesandung lagi ngomong jorok. Jangan ya. Kesandung, ucap yang bagus. Nyumpahin, paksain. Bebas. Pak Haji, saya supir. Bisa gak saya riado? Bisa buat nyupirin. Nyari bubuk gergaji, buat nyari rumput. Kan kita ada kendaraan kan? Buat jemput kalau pas lagi panen padi, jemput lagi panen jagung. Nanti padinya emang dijual? Enggak. Kalau Jumat kan dibagi anak yatim ya, berasnya ya, berasnya. Nanti kalau jagung panen, nah Bapak dan Ibu, pokoknya saya mau riadohnya harus ekstrim. Saya nggak mau riadohnya setengah-setengah. Buat apa? Harus ekstrim. Manggel. Orang ngomong apa, masa bodoh. Yang penting kita harus terkabul. Kalau gurunya kaya, Bapak dan Ibu harus kaya. Amin. Kalau gurunya sugih, Bapak dan Ibu harus sugih. Kalau gurunya punya Alphard, Bapak dan Ibu harus punya Alphard. Kalau gurunya punya Robicon, Bapak dan Ibu harus punya Robicon. Kalau gurunya punya Hammer, Bapak dan Ibu harus punya Hammer. Kalau gurunya punya kuda banyak, Bapak dan Ibu harus punya kuda banyak. Itu jarang loh Pak orang punya kuda segitu banyak Pak. Bapak coba cek, mana ada tuh? Paling orang kudanya satu, yang lain member pada itu. Ini enggak punya anak yatim semuanya. Paksain, oke?